Halo teman-teman, ketemu lagi di channel RR Goldfish featuring Immanuel Goldfish. Jadi kemarin itu setelah membahas beberapa konten kan, dari bahas rancu, terus ada bahas-bahas yang lain tuh kan, buka DM ada yang mempertanyakan kok belum bahas filterisasi katanya. Nah, makanya aku sama Joshua bersependapat kali ini kita mau bahas ringan-ringan aja mengenai filterisasi. Mudah-mudahan membahas filterisasi dengan filterisasi versi RR yang ada di sini itu bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman dan juga menginspirasi teman-teman supaya kurang lebihnya lah merawat Mas Koki itu filterisasinya standarnya itu seperti ini gitu. Nah, jadi yang pertama-tama aku mau bahas di sini teman-teman bisa lihat filter yang digunakan di rumahku tuh kurang lebihnya seperti ini nih teman-teman. Jadi untuk yang di bak fiber yang ini aku pakai akuarium di sini chamber itu ada satu, dua, tiga, empat, ada empat chamber teman-teman. Ini karena chambernya cuma empat nih teman-teman. Chambernya cuma empat, jadi mekanisnya aku bikin di sini satu chamber. Di chamber pertama, aku pakainya Matala di sini. Nah, mekanis itu banyak juga medianya teman-teman, bukan hanya Matala, tapi yang aku gunakan di sini itu kan Matala. Jadi kalau teman-teman mempertanyakan untuk mekanis itu sebenarnya apa aja Om gitu. Nah, mekanis tuh banyak, ada yang namanya brush, ada yang teman-teman juga pakai jaring, jaring, jaring kayak jaring nelayan itu juga ada yang pakai. Nah, jadi dia tuh yang fungsinya tuh memang menampung kotoran-kotoran kasar lah gitu, kotoran-kotoran kasar. Jadi kotoran-kotoran kasar itu sebelum dia melewati ke biologisnya, dia disaring dulu di mekanisnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini mungkin aku nggak, kan mesti naik nih kalau ngeliat ke atas. Nah, kalau yang di atas di fiber kaca yang satunya lagi, itu 5 chamber tuh teman-teman. Itu 5 chamber. Jadi karena itu 5 chamber, nah teman-teman bisa bayangin aja ya, kalau di sini mekanisnya di chamber pertama aku pakai. Nah, kalau yang di sini aku nggak bisa buka nih, kan mesti manjat nih teman-teman. Cuman dalamnya sama aja, cuman mekanisnya jadi ada dua chamber. Jadi di chamber pertama, satu, dua, ini mekanisnya. Nah, di tiga sama empat, itu biologisnya. Nah, terakhir itu udah seperti biasa, itu mesin dan UV, lampu UV. Nah, jadi kalau teman-teman ngeliat fisiknya di sini, karena itu ditutup 5 chamber kan, kalau yang ditutup, yang di 5 chamber itu dua mekanis, dua biologis. Nah, kalau teman-teman ngeliat fisik yang langsung di chamber yang cuma hanya 4 chamber, aku buat jadinya mekanisnya satu chamber, dua chambernya aku pakai untuk biologis teman-teman. Nah, kalau ditanya, oh kalau yang ini kok nggak dua mekanis aja Om, nggak nggak dua nggak mekanisnya yang dua chamber, nggak biologinya yang satu chamber aja. Sebenarnya sih bisa aja teman-teman, sebenarnya bisa aja dibikin dua di empat ini juga, dua mau yang mekanis juga satu biologis juga nggak ada apa-apa. Cuman menurutku kalau untuk aku pribadi versi RR gitu ya, di sini kan chamber pertamanya kan juga kalau teman-teman lihat kan nggak terlalu kecil karena eh, memang dari awal aku belajar main Mas Koki juga kan, dan sampai hari ini masih terbukti minimal presentasi dari besar filter dan kolam itu atau akuarium, mau kolam, mau bak fiber seperti ini, besarnya filter itu kan minimal 30%. Jadi kalau mau lebih dari 30% juga lebih bagus gitu, tambah bagus karena kan penampungan untuk filternya kan lebih besar. Nah, kalau misalkan di sini yang tadi aku bahas, kenapa aku bikin chamber mekanisnya cuma satu? Karena menurutku chamber mekanisnya pertama juga aku nggak terlalu kecil di sini. Nah, terus kan di sini juga teman-teman ngeliat kan media matalanya kan juga tercakup banyak ya, tercakup banyak. Jadi eh, menyaring kotorannya juga lumayan bisa dalam jangka waktu yang lumayan lama lah gitu. Nah, cuman kenapa aku bilang kalau misalkan mekanisnya aku bikin satu, mungkin untuk nguras di chamber pertamanya aku lebih rutin aja teman-teman. Aku lebih rutin. Jadi dibilang rutinnya tuh untuk nguras filterisasi yang aku pakai sekarang itu tidak yang namanya mau ngebersihin filter tuh langsung semua gitu, langsung dibersihin enggak. Jadi kalau misalkan dibilang
seminggu sekali gitu, aku rutin gitu. Itu pasti yang aku cuci itu chamber pertama aja. Jadi chamber kedua sama tiga itu nggak aku apa-apain. Nah kalau misalkan aku kira udah mulai agak lama, terus ngelihat misalnya nafsu ikan makan misalnya udah agak kurang mantap gitu kan. Nah berarti hitungan kurang lebih tuh minimal, minimal tuh 1 bulan. Tapi kalau 1 bulan aku juga terlalu cepat sih. Kalau aku bilang minimal aku 2 bulan sih, minimal 2 bulan aku bersihin semua. Jadi aku angkat sampai media biologisnya juga aku semprot-semprot, baru dibersihin lagi. Nah, jadi pembahasan kali ini kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman ngelihat langsung filterisasi media filter, teman-teman bisa ngelihat kurang lebihnya ya seperti inilah gitu. Nah, kalau tadi udah membahas chamber pertama mengenai yang tadi aku bilang mekanis tadi, kan ada aku bilang tadi ada matala, ada brush, bisa ada jaring nelayan juga segala macam. Teman-teman bisa search lah, cari-cari di sosmed atau di Tokopedia untuk filter mekanis tuh banyak macamnya tuh teman-teman. Nah kalau di biologisnya eh, di sini yang digunakan itu kristal bio teman-teman. Di sini kristal bio. Jadi aku tuh memang sekalian eh, review juga lah, maksudnya pengen tahu kalau misalkan CB seperti apa, karena yang di Palut awal dulu aku perdana Memas Koki kan emang aku kan pakai biobol untuk biologisnya. Nah kalau untuk yang di fiber gede ini yang satu ini aku pakai Neomedia, jadi yang ini Neomedia, yang ini kristal bio, yang Palut depan tuh biobol. Nah itu kan tiga tiga kolam yang biologisnya beda-beda tuh teman-teman. Nah jadi kalau misalkan macam-macam biologisnya itu ada kristal bio, ada neomedia, ada biobol. Nah kalau misalkan teman-teman yang mirip-mirip kayak kristal bio, ya memang kalau misalkan teman-teman hobis baru yang pengen main, terus bisa merasakan kejernihan airnya, cuman misalnya agak terlalu tinggi nih, misalnya budget untuk kristal bio, teman-teman bisa akalin tuh pakai batu apung. Nah, batu apung juga itu juga bagus, pori-porinya juga lumayan. Nah, menjernihkan air juga dan sudah banyak dijual di mana-mana lah gitu. Nah, nanti kalau misalnya emang teman-teman udah ngerasain misalnya pakai biobol seperti apa, pakai batu apung seperti apa, nah kalian pengen coba upgrade gitu kan ke filterisasi yang mungkin lebih kualitasnya lebih oke, teman-teman bisa loncat ke Neomedia atau kristal bio gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Dan kalau teman-teman untuk maintenance-nya, aku sih sebenarnya untuk yang pertama menyehatkan ikan, kedua juga membuat ikan tuh nafsu makannya juga tetap terjaga gitu kan, dan juga menjaga amoniak di dalam air ini juga terjaga, nggak terlalu banyak amoniaknya. Kalau misalkan tadi teman-teman aku bilang aku mungkin membersihkan chamber pertama mekanis ini seminggu sekali. Kalau misalnya rutin untuk overflow, itu nggak usah nunggu seminggu sekali juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau overflow mau sehari sekali juga nggak apa-apa kalau memang ada waktunya. Nah kalau misalkan overflow maksudnya gimana Om? Jadi kalau misalkan di chamber pertama kan ini kan bagian teman-teman akuarium atau kolam kan berbeda-beda nih. Tapi sistemnya, maksudnya teknisnya itu kalau di sini ini kan ada pipa nih teman-teman. Ini ada pipa, ini membuang memang aku buat untuk chamber pertama. Jadi ini dibuka, tuh, ini kan dari chamber pertama kan keluar nih airnya teman-teman. Nah nanti di sininya aku masukin air baru. Jadi aku air baru nih, dari sini kan air baru. Nanti biasanya aku pakai selang nih, cuma selangnya lagi aku cabut. Nah ini aku isi. Jadi sembari ini keluar, air keluar dari filter, aku masukin air baru. Jadi dia muter gitu, keluar sambil masuk. Nah itu kira-kira aku bangsa 15 sampai 30 menit lah, sampai setengah jam. Itu biar muter tuh. Nanti kan lama-lama airnya juga makin jernih, makin sehat lah gitu. Nah itu teman-teman boleh melakukan overflow yang tadi aku bilang, itu rutin juga nggak apa-apa gitu. Rutin nggak apa-apa, itu sebenarnya untuk memberikan oksigen baru, terus membersihkan amoniak mengurangi, jadi air itu terjaga
kualitasnya gitu. Nah kalau misalnya teman-teman yang nggak ada chamber seperti ini, sama sistemnya juga teknisnya juga seperti overflow tadi. Jadi pokoknya dari filter tuh keluar, terus masukin air baru. Jadi sembari keluar, sembari masuk gitu. Nah kalau misalnya teman-teman yang nggak ada pompa, berarti satunya itu nyedot sifon pakai selang gitu, nyedot pakai mulut gitu kan biasanya. Jadi sembari selang keluar, ngisi baru lagi. Jadi dibikin muter kayak gitu aja teman-teman. Nah kalau yang itu mau rutin sehari sekali ada waktu 15 menit atau sampai setengah jam itu nggak apa-apa. Karena menurut RR, cara itu memang aku pakai sendiri di rumah dan memang ada efeknya gitu. Jadi karena dia mendapatkan oksigen baru, juga air juga terjaga, amoniaknya juga berkurang, nafsu makan ikan bertambah, secara otomatis ikan juga nafsu makannya bertambah. Nah, ketika nafsu makan ikan bertambah, berarti ikan-ikan cepet gedenya gitu. Nah, sekarang berarti kita kan dari mekanis kita udah bahas, kita udah berjalan tadi ke biologis, berarti sekarang untuk menutup video ini terakhir kita bahas ke chamber yang paling ujung. Nah, yang paling ujung itu teman-teman bisa lihat kalau ujung itu sama di ketiga kolamku itu isinya hanya mesin dan lampu UV. Nah, kalau ditanya teman-teman lampu UV itu berguna sekali nggak? Berguna banget. Kalau menurut aku tuh berguna banget karena kan fungsinya yang kita tahu yang pasti kan membunuh bakteri jahat gitu, membunuh bakteri jahat, yang pasti membunuh bakteri jahat. Dan ketika air kondisi outdoor seperti ini teman-teman, kondisi outdoor seperti ini kan teman-teman bisa ngeliat kan lumutnya kan juga banyak nih, lumutnya banyak. Jadi secara otomatis ketika lumut banyak pasti air tuh agak menghijau. Nah, ketika ada lampu UV, nah lampu UV itu membantu membuat air itu menjadi jernih. Jadi yang tadinya harusnya agak hijau, dia ngebikin jadi kristal lah gitu, membantu menjadi jernih gitu lampu UV. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya lampu UV itu berguna, aku bilang berguna gitu, berguna sekali. Nah jadi kalau untuk lampu UV teman-teman tinggal um, menyesuaikan dengan tingginya chamber kalian, karena dari setiap lampu UV wattnya itu kan beda tingginya, tinggi pendeknya. Jadi kalau misalkan di sini mungkin kalau nggak salah tuh aku pakai kurang lebih tuh yang 45 watt kali ya, 45 watt atau 60 watt aku lupa. Nah, itu kurang lebih tuh tingginya ngikutin ini. Nah, tingginya kurang lebih mungkin antara 60 atau 70 cm gitu lampunya. Nah, jadi UV yang aku pakai itu juga aku menyesuaikan dengan tinggi chamberku. Nah, di situ aku pakai dua, masing-masing kolam tuh aku pakai dua. Karena ya biar tambah jos aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai satu juga boleh, tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa efeknya agak kurang, teman-teman boleh tambahin satu lagi. Nah, untuk watt dan panjangnya UV, teman-teman bisa menyesuaikan dengan tempat kalian sendiri. Nah, yang terakhir untuk ke mesinnya, mesin balik-balik lagi mau merek apa aja itu oke, teman-teman, mau merek apa aja oke. Cuman pesanku dari penjelasan konten kali ini, ketika chamber kalian atau filter kalian sudah oke, sudah kalian sesuaikan dengan kolamnya, kalau bisa ya mesinnya jangan kekecilan juga teman-teman, karena kan semakin mesinnya besar, perputaran dia semakin cepat, otomatis kan itu juga mempengaruhi ke ikan-ikannya juga. Jadi airnya kan kalau mesinnya kecil kan dia juga narik airnya kan lama, otomatis kan saring sama filter-filternya juga butuh waktu lama. Nah, jadi kan di sini kan apa ya, bisa dibilang air kolamnya juga dilempar air baru sama mesinnya juga butuh proses waktu lama gitu. Jadi kalau menurut aku logikanya itu mempengaruhi ikan ya, jadi kurang seger, jadi mungkin berefek untuk nafsu makan ikannya juga agak kurang gitu. Dan untuk kejernihan airnya juga pasti karena dia muternya lama, itu juga membuat airnya juga mungkin agak kurang jernih juga teman-teman. Nah jadi mesin juga kalian sesuaikan supaya putaran mesinnya juga cepat gitu kan. Kalau teman-teman tanya di sini, aku tuh pakainya kurang lebih untuk di size yang 2,20 meter fiber ini, itu aku pakainya di kurang lebih 13.000, sama dengan yang sini. Ini juga yang 2,5 meter aku pakai 13.000 juga. Nah di palut yang depan yang 3 meter itu aku pakai yang 15.000. Nah jadi teman-teman mungkin bisa ngira-ngirain sendiri kurang lebihnya untuk
kolam seperti ini berarti baiknya pakai pompanya yang seberapa gitu. Nah, berarti cukup sudah pembahasan kita kali ini mengenai filterisasi. Kita sudah bahas dari mekanis sampai biologis, sampai terakhir juga di UV dan mesin. Mudah-mudahan penjelasanku kali ini bisa mewakili DM yang masuk dan juga bisa menginspirasi untuk teman-teman semua yang nonton channel ini. Dan buat teman-teman yang pecinta Mas Koki ini semua, untuk yang nonton mungkin ada pengen pembahasan-pembahasan apa, selama aku bisa menjawab, bisa membantu membahas untuk kontennya, aku pasti bakal bahas gitu. Jadi teman-teman yang pengen mungkin ada request bahas apa itu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian tanya, di sini kemarin itu juga ada yang nanya ya Jos ya. Jadi kemarin ada yang nanya, setiap kali ada liputan RR sama Immanuel kan ada ikan-ikan di sini besarin, ditanya katanya dijual apa enggak gitu. Dijual kok teman-teman. Maksudnya kalau teman-teman ada yang suka, teman-teman bisa ngeliat katalognya, foto-fotonya, itu ada di Instagram RR Goldfish sama Immanuel Goldfish. Nah, teman-teman boleh lihat koleksi-koleksi ikan yang ada di kolam-kolam yang kalian lihat ini. Nah, itu ikan-ikannya setelah diangkat, diserok, difoto, nah itu ikan-ikan foto-fotonya tuh ada di Instagram kita. Jadi teman-teman bisa ngeliat stok-stoknya kalau mau buat nyari ikan gitu. Jadi terima kasih untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan RR Goldfish dan Immanuel Goldfish terus bisa bikin happy terus lah di channel Mas Koki, biar Mas Koki itu lebih bikin bahagia terus teman-teman. Jadi kita kembali lagi nanti di next video selanjutnya. Pantengin terus channel RR Goldfish dan Immanuel Goldfish. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Thank you teman-teman.